wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sylvia Paningrum dengan NIM 6322019 selaku moderator pada presentasi proposal skripsi hari ini. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Saya mau Fakultas Sabila dengan NIM 632214. Saya Alberta Najwa dengan NIM 632205. Saya Menita Aurelia dengan NIM 63220489. Kami dari kelompok 7 dengan judul proposal yaitu pengaruh present ratio dan debt to equity ratio terhadap return on asset pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 dan sampai 2024. Presentasi akan disampaikan oleh rekan kami secara bergantian. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilakan kepada Melita untuk memulai presentasinya. Di sini ada latar belakang Bursa Efek Indonesia mengalami pertumbuhan. Sini ada latar belakang Bursa Efek Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan khususnya di subsektor makanan dan minuman untuk menjaga kelangsungan usaha. Perusahaan harus memiliki strategi keuangan yang baik. Current ratio atau DR dan debit to equity ratio atau DR merupakan rasio penting yang digunakan untuk menganalisis likuiditas dan struktur modal perusahaan. Sementara itu, return on asset atau ROA mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Penelitian ini mencoba menganalisis hubungan antara DR dan DR terhadap ROA sebagai tolak ukur profitabilitas. Di sini ada identifikasi masalah. Ada beberapa isu yang diperhatikan, yaitu pertama, beberapa perusahaan di sektor makanan dan minuman menunjukkan peningkatan aset tetapi tidak disertai peningkatan laba yang sebanding. Kedua, walaupun perusahaan telah mengalokasikan dana besar untuk kegiatan operasional, beberapa di antaranya mengalami penurunan pendapatan yang berdampak pada menurunnya keuntungan. Yang ketiga, peningkatan jumlah utang tidak dibarengi dengan peningkatan laba sehingga DR yang tinggi justru memburuk tekanan keuangan dan menurunkan ROA. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah likuiditas dan struktur modal yang dikelola perusahaan benar-benar berpengaruh terhadap kemampuan menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Selanjutnya di sini ada urusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh parsial terhadap current ratio terhadap return on asset pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BI periode tahun 2022 sampai dengan 2024. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh parsial debit to equity ratio terhadap return on asset pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BI periode 2022 sampai dengan tahun 2024. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh parsial ratio dan debit to equity ratio terhadap return on asset pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BI periode 22 sampai dengan 24. Di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh trend ratio terhadap return on asset pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BI periode 22 sampai dengan 24. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh current ratio dan equity ratio terhadap return on asset pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BI tahun 2022 sampai tahun 2024. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh trend ratio dan debit to equity ratio terhadap return on asset pada perusahaan sektor makanan dan minuman terdaftar di BI periode 22 sampai 24. Selanjutnya akan dibacakan beberapa pasal. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Secara teoritis,
menambah literatur ilmiah mengenai pengaruh current ratio dan debit to equity ratio terhadap return on asset, khususnya pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2022 sampai dengan 2024. Secara praktis, yang pertama untuk investor sebagai bahan pertimbangan dan menganalisis kinerja dan pengambilan keputusan investasi. Kemudian yang kedua, manajemen perusahaan membantu mengevaluasi dan meningkatkan kinerja keuangan melalui rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Dan yang ketiga, akademisi dan mahasiswa menjadi referensi dalam pengembangan kajian ilmu akuntansi khususnya analisis rasio keuangan. Kemudian selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup penelitian ini menyempitkan objek yang diteliti pada perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam rentang waktu 2022 hingga 2024. Variabel yang dianalisis meliputi current ratio dan debit to equity ratio yang berfungsi sebagai variabel independen serta return on asset sebagai variabel dependen. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini hanya menitik beratkan pada hubungan antara likuiditas serta struktur modal dengan profitabilitas di sektor tersebut. Kemudian selanjutnya ada sistematika penulisan. Pada bab 1 terdapat pendahuluan, menjelaskan latar belakang, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. Kemudian pada bab 2 terdapat landasan teori, berisi teori-teori yang relevan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Kemudian pada bab 3 terdapat metode penelitian, membahas desain penelitian, populasi dan sampel, variabel, teknik pengumpulan, dan analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis. Dan yang terakhir ada daftar pustaka, memuat referensi atau sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan. Kemudian selanjutnya di sini ada landasan teori. Teori utama yaitu yang pertama itu pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan yang menyajikan informasi keuangan perusahaan kepada pihak internal dan eksternal, disusun berdasarkan standar akuntansi dan mencakup neraca, laba rugi, arus kas, dan lainnya. Laporan keuangan akan tergambar kondisi keuangan suatu perusahaan yang dapat memudahkan manajemen dalam menilai kinerja manajemen perusahaan. Kemudian selanjutnya ada tujuan laporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi finansial mengenai bisnis agar bisa digunakan dalam menilai kinerja dan memberikan saran dalam proses pengambilan keputusan manajemen di masa yang akan datang. Selanjutnya di sini ada jenis laporan keuangan. Dalam praktiknya secara umum ada 5 macam jenis laporan keuangan yang biasa disusun, yaitu yang pertama ada laporan neraca, yang kedua ada laporan laba rugi, ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Albert. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya. Di bagian landasan teori ada rasio keuangan. Analisis rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi dan kinerja keuangan perusahaan melalui perbandingan angka-angka dalam laporan keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas. Menilai kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek. Contohnya, current ratio dan quick ratio. Yang kedua, ada rasio solvabilitas. Mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Contohnya, debt to equity ratio dan debt to total asset ratio. Yang ketiga ada rasio aktivitas. Menilai efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Contohnya total asset turnover dan fixed asset turnover. Yang keempat rasio profitabilitas. Mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Contohnya return on asset, return on equity, net profit margin, dan gross profit margin. Definisi variabel. Yang pertama, current ratio. Kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar. Rumusnya, aset lancar dibagi ekuitas lancar. Yang kedua ada debt to equity ratio. Mengetahui seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang dibandingkan dengan modal sendiri. Rumusnya, total utang dibagi total ekuitas. Yang ketiga ada return on asset. Efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Rumusnya laba bersih setelah pajak dibagi total aset. Metode penelitiannya,
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif karena ingin mengetahui hubungan antara variabel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2022 hingga 2024. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan diperoleh 3 perusahaan, yaitu PT Indofood Sukses Makmur, PT Sekar Laut, dan PT Ultra Jaya Milik. Data diambil dari laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif karena ingin mengetahui hubungan antara variabel-variabel numerik. Variabel independennya adalah current ratio dan debt to equity ratio. Sedangkan variabel dependennya adalah return on asset. Pendekatan kuantitatif dipilih karena data yang digunakan berupa angka dari laporan keuangan perusahaan yang dianalisis menggunakan regresi linear dan ganda. Tadi selanjutnya akan dijelaskan oleh Silviana. Terima kasih Anda sudah memberikan kesempatan. Saya lanjutkan untuk populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2022 hingga 2024. Sedangkan untuk sampel yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan diperoleh 3 perusahaan, yaitu seperti yang dijelaskan Alfia tadi, yaitu PT Indofood Sukses Makmur, PT Sekar Laut, dan Ultra Jaya Milk. Data diambil dari laporan keuangan perusahaan, namun karena penelitian ini mencakup periode 3 tahun, jadi total sampel yang diambil mencapai 9. Untuk teknik pengumpulan data, data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka. Dokumentasi mencakup pengumpulan laporan keuangan dari perusahaan sampel yang diambil dari web BEI, sedangkan untuk studi pustakanya dilakukan untuk memperkuat teori dan konsep dari sumber-sumber yang relevan seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Selanjutnya ada teknik analisis data. Data dianalisis dengan metode statistik deskriptif. Untuk uji asumsi klasik digunakan uji normalitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi linear berganda. Untuk uji hipotesisnya kita memakai uji T dilakukan untuk menguji pengaruh parsial dan uji F untuk pengaruh simultan dan koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kekuatan modal. Untuk penutupnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap kinerja profitabilitas perusahaan. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis baik oleh perusahaan maupun oleh investor. Demikian presentasi proposal skripsi dari kelompok kami. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak dosen. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.